tema dasar komputer itu ada memori, kedua ada CPU, ketiga ada controller, keempat ada tab, kelima ada disk, keenam ada drum, 7 ada printer, dan 8 ada card reader. Karena sistem operasi itu wajib banget dibutuhin di dalam komputer, karena kalau sistem operasi itu kayak ibaratnya itu kayak otak-otaknya, kayak manusia ini punya otak. Nah, kalau otaknya hilang gitu misalkan, pasti manusia itu akan mati dan tidak bisa berpikir. Nah, sama seperti komputer itu sangat banget dibutuhin sistem operasi, karena kalau nggak ada sistem operasi itu semua aplikasi yang ada di komputer itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Yaitu yang pertama ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan tidak memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Terus kedua ada software. Software adalah sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Yang ketiga itu ada brainware, yaitu orang yang menjalankan dan mengoperasikan komputer. Komputasi awan berbasis bahasa Inggris. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan cloud adalah metafora dari internet, sebagai mana awan yang sering digambarkan diagram jaringan komputer tersebut. Awan cloud dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet di dalam awan tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Contoh komputasi awan adalah Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan online yang dimiliki Google. Google Drive diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Sebenarnya layanan ini merupakan pengembangan dari Google Docs. Google Drive memberikan kapasitas penyimpanan sebesar 5 GB terhadap setiap penggunanya. Perbedaannya, saya ingin menjelaskan apa itu GUI dan CLI. GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat elektronik melalui ikon grafis dan indikator visual. Sedangkan CLI adalah antarmuka bagi pengguna untuk mengeluarkan perintah dalam bentuk garis teks atau garis perintah berturut-turut untuk melakukan tugas komputer. Perbedaan yang pertama, GUI itu memerlukan banyak memori, sedangkan CLI itu tidak memerlukan banyak memori. Yang kedua, kinerja GUI itu cenderung lambat karena dia berisikan ikon grafis dan indikator visual lainnya. Sedangkan CLI itu kinerjanya cenderung cepat karena hanya berupa teks saja. Yang terakhir, GUI tampilannya bisa diubah, sedangkan CLI itu tidak bisa diubah. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan keutamaan dari GUI dan CLI. Keutamaan GUI yang pertama, mudah dipelajari oleh pengguna dan menggunakan komputer dengan kapasitas yang minim. Yang kedua, tidak perlu mengingat baris-baris perintah. Yang ketiga, tampilannya menarik sehingga mudah digunakan. Yang keempat,
GUI ini sering digunakan sehingga komponennya membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi. Yang terakhir, dapat berpindah dari satu layar ke layar lain tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan keutamaan dari CLI. Yang pertama itu membutuhkan spesifikasi yang rendah. Yang kedua, dapat melakukan perintah yang lebih spesifik. Yang ketiga, aksesnya cepat. Yang keempat, dapat berpindah dari satu layar ke layar lain tanpa kehilangan informasi. Yaitu kode dasar untuk membuat satu proyek terbuka bagi siapa saja untuk melihat, memeriksa kekurangan, dan beradaptasi untuk membuat versi terbaru. Proses sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori, sedangkan thread lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana, sementara proses untuk digunakan tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja proses. Proses adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread sering disediakan dalam bentuk paket thread. Paket seperti ini berisi operasi untuk menciptakan dan menghancurkan thread, serta operasi tentang sinkronisasi variabel seperti C dan variabel kondisi. Pada dasarnya ada dua pendekatan, yaitu menerapkan paket thread. Pendekatan pertama adalah untuk membangun library thread yang dieksekusi seluruhnya dalam mode penggunaan. Pendekatan kedua adalah memilih kernel harus menyadari thread dan menjadwal mereka. Sederhana dan mudah diverifikasi. 2. Dapat diterapkan ke sembarang jumlah proses. 3. Dapat digunakan untuk mendukung banyak critical region. Kekurangan. Yang pertama merupakan metode busy waiting sangat tidak efisien. 2. Adanya busy waiting dapat memungkinkan terjadi deadlock dan starvation. 2. Soal yang kedua, jelaskan metode pembentukan mutual exclusion. Mutual exclusion harus dijamin proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu lama hingga waktu tak terhingga. Agar tidak terjadi deadlock atau starvation, hanya satu proses pada satu saat yang diizinkan masuk critical section atau region. Ketika ada proses di critical section, harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Tidak ada asumsi segera mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Metode dari pembentukan mutual exclusion. Yang pertama, metode naif. Sebenarnya metode ini tidak menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Metode ini sering disebut metode variable lock sederhana. Ketika proses hendak memasuki critical section, proses lebih dulu memeriksa variable lock dengan ketentuan. Jika variable lock bernilai 0, proses mengeset variabel menjadi 1 dan segera masuk critical section. Jika variable lock menjadi 1, proses menunggu sampai nilai variable lock menjadi 0. Yang kedua, untuk metode untuk situasi tertentu.
Metode ini sering disebut metode bergantian secara ketat yang mengasumsikan proses-proses yang hendak masuk critical section secara bergantian terus-menerus. Yang ketiga, metode busy waiting. Algoritma Dekker mempunyai properti-properti berikut. Tidak memerlukan instruksi-instruksi perangkat keras khusus. Proses yang beroperasi di luar critical section tidak dapat mencegah proses lain memasuki critical section. Proses yang ingin masuk critical section akan segera masuk bila dimungkinkan. Metode penyelesaian Peterson. Sebelum memasuki critical section, proses memanggil enter critical section, namun sebelumnya proses memeriksa kondisi aman. Terjadinya busy waiting setelah selesai proses menandai pekerjaan dan mengizinkan proses lain masuk. Keadaan awal tidak ada proses di critical section. Metode pematian interupsi. Proses mematikan interupsi ke pemroses dan segera masuk ke critical section. Proses kembali mengaktifkan interupsi segera setelah meninggalkan critical section. Metode ini mengakibatkan pertama, pemroses tidak dapat beralih ke proses lain karena interupsi clock dimatikan sehingga penjadwal pun tidak dieksekusi. Karena penjadwal tidak beroperasi maka tidak terjadi alih proses. Yang kedua, proses dapat memakai memori bersama tanpa takut terinvensi proses lain karena memang tidak ada proses lain yang dieksekusi saat itu. Kelemahan utama yang pertama, bila proses yang mematikan interupsi mengalami gangguan maka proses tidak akan pernah menghidupkan interupsi kembali. Kejadian ini mengakibatkan kematian seluruh sistem. Dan yang kedua, jika terdapat pemroses atau lebih, mematikan interupsi hanya berpengaruh pada pemroses yang sedang mengeksekusi interupsi itu. Proses lain masih dapat memasuki critical section. Metode test and set log atau TSL. Metode ini membaca isi memori ke register dan kemudian menyimpan nilai bukan 0 ke alamat memori. Pemroses yang mengeksekusi instruksi TSL mengunci bus memori, mencegah pemroses lain mengakses memori. Metode exchange atau XCHG. Metode ini menggunakan instruksi exchange. Instruksi exchange menukarkan dua isi memori. Metode instruksi mesin. Keunggulan: sederhana dan mudah diverifikasi, dapat diterapkan ke sembarang jumlah proses, dapat digunakan untuk mendukung banyak critical region. Kelemahan: merupakan metode dengan busy waiting, sangat tidak efisien. Adanya busy waiting memungkinkan terjadi deadlock dan starvation. 4. Metode penyelesaian level tinggi atau metode semaphore. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut semaphore. Semaphore mempunyai dua properti. Semaphore dapat diinisialisasi dengan nilai bukan negatif. Ada dua operasi terhadap semaphore, yaitu operasi up dan operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semaphore. Jika nilai semaphore menjadi bukan positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Operasi down adalah atomic action, tidak dapat diinterupsi sebelum selesai. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblok sebagai instruksi tunggal. Tidak ada proses lain yang dapat diakses sampai proses selesai. Operasi up. Operasi ini menaikkan nilai semaphore. Jika satu proses atau lebih telah diblok pada suatu semaphore tidak dapat menyelesaikan operasi down, maka salah satu dipilih oleh sistem dan dibolehkan menyelesaikan operasi down-nya. Operasi up menaikkan nilai semaphore, memindahkan dari antrian dan mendapatkan satu proses ke senarai ready tidak dapat diinterupsi. Sebelum masuk critical section, proses melakukan down. Bila berhasil, maka proses masuk critical section. Proses yang diblok dapat melanjutkan jika proses yang berada di critical section keluar dan melakukan operasi up dan menjadikan proses yang diblok menjadi ready dan berlanjut hingga operasi down berhasil. Soal yang nomor 3, jelaskan prinsip kerja semaphore pada saat menjamin mutual exclusion. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut semaphore.
preventif adalah kemampuan sistem operasi untuk memberikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini memungkinkan sistem untuk menjamin bahwa setiap proses mendapatkan slice waktu operasi dan membuat sistem lebih cepat merespon event luar. Penjadwalan preventif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem menentukan proses yang dieksekusi. Contoh dari penjadwalan preventif adalah Windows 95, Windows XP, Linux, Unix, Amiga OS, dan Mac OS X. Penjadwalan non-preventif ialah penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses lain. Contohnya CPU menjaga proses sampai proses pindah ke waiting state ataupun dihentikan. Metode ini digunakan Microsoft 3.1 dan Macintosh. Yang kedua, penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptif, namun proses tidak di-preempt secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut preempt by time atau penjadwalan tanpa prioritas. Semua proses dianggap penting dan diberi jumlah waktu pemroses yang disebut kuanta atau time slice tempat proses tersebut berjalan. Penjadwalan dengan banyak antrian atau MFQ. Penjadwalan MFQ ini merupakan penjadwalan preemptif atau penjadwalan berprioritas dinamis. Sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Cara yang dilakukan adalah dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemroses menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama. Diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Oke, saya ingin menjelaskan tentang apa itu batch. Batch adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kinerja batch processing. Kinerja batch processing adalah menghimpun data terlebih dahulu dan diatur mengelompokkan datanya dalam kelompok-kelompok yang dibuat dalam batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu, serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung diproses. Batch processing ini merupakan pengolahan data yang banyak digunakan. Intinya, pada batch processing data yang dimasukkan akan dihimpun dahulu menjadi satu kelompok atau batch baru. Kemudian akan dimasukkan ke database untuk mengupdate master file. Contoh batch adalah sebuah email dan transaksi batch processing. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sistem interaktif. Sistem interaktif memerlukan input baik dari pengguna, administrator sistem, atau dalam beberapa kasus proses lain berjalan di komputer. Pekerjaan interaktif misalnya dalam menginstruksikan komputer
untuk mengubah satu izin pada satu file. Dalam hal ini, perintah dimasukkan dan sistem merespon. Pekerjaan pengguna dan pekerjaan administrator sistem hanya berbeda dengan tingkat dan izin yang diberikan untuk tugas tersebut. Contohnya, proses melakukan sesuatu secara interaktif adalah meminta suatu program untuk mencetak sesuatu yang kemudian harus memanggil printspoller untuk melakukan tugas tersebut. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.